Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan kita belajar dari rumah masing-masing. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah masuki di akhir semester yang kedua. Ya, setelah kita kemarin libur beberapa hari, dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita mulai pada hari ini. Dan barakallahu fikum, kita masuk sekarang di pelajaran tafsir. Sekarang kita masuk di pelajaran yang ke-12, yaitu pelajaran yang terakhir ya, pelajaran yang terakhir dari pelajaran tafsir di kelas 7 ini. Nah, barakallahu fikum. Di pelajaran yang ke-12 ini kita akan melanjutkan masih di kisahnya Qarun ya, di tafsir surat Al-Qasas ayat yang ke-79 sampai dengan yang ke-82. Nah, barakallahu fikum. Sebelumnya kita telah belajar bersama tentang Qarun, yaitu dari Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam, dan dia diberi nikmatan oleh Allah berupa nikmat dunia, harta benda yang sangat banyak. Ya, tetapi Qarun ini mengkufuri ya, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia nanti ya akan diazab karena mengkufuri nikmat Allah tersebut. Nah, kita lanjutkan dulu ya dari tafsir ayat yang ke-79. Di sini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kharaja ala qaumihi fi zinati. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Nah, maka keluarlah Fir'aun ya kepada kaumnya dalam keadaan yang sangat bermegah-megahan ya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, ya, semoga kiranya kita ya mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun ya. Jadi mereka orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ingin seperti Qarun ya, karena harta yang sangat banyak. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini Qarun keluar ya kepada kaumnya ya dengan beserta para pengikutnya yang jumlahnya banyak. Mereka semuanya itu menaiki kendaraan ya, seraya memakai pakaian emas dan juga sutra. Kuda-kuda serta keledai-keledai mereka yang mereka naiki pun dihias sehingga sangat mewah, sangat megah, sehingga membuat orang-orang itu silau dengan apa yang mereka lihat dari keadaan Qarun dan juga para pengikutnya. Sehingga tadi orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ingin seperti Qarun ya. Nah, kemudian ayat yang ke-80, di sini Allah Ta'ala berfirman, Wa qala alladhina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa sabirin. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, ya, kecelakaan ya yang besar bagimu ya. Tadi maksudnya kepada orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, bahwasanya pahala Allah adalah lebih baik ya bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar ya. Jadi apa yang di sisi Allah itu jauh-jauh lebih baik ya dibanding dengan dunia dan seisinya. Nah, ini bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya, dan dia bisa mendapatkan pahala itu jika dia mau bersabar ya dari ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fikum, selama dia hidup di dunia ini ya. Jadi apa yang kita lihat dari kemewahan dunia itu jangan membuat kita silau ya, jangan membuat kita silau, apalagi melupakan dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian ayat yang ke-81, di sini Allah Ta'ala berfirman, maka kami benamkan Qarun
ya beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Nah, di sini adalah hukuman dari Allah Ta'ala kepada Qarun karena dia tadi mengingkari nikmat, ya, sombong terhadap apa yang dia miliki, padahal yang dia miliki itu adalah datang dari Allah, tapi dia tidak mau bersyukur, sehingga Allah benamkan dia bersama dengan harta bendanya ke dalam bumi, ya, diazab dengan, ya, dia dibenamkan di dalam bumi beserta dengan harta bendanya. Ya, sehingga kita sering mendengar, ya, di dalam bahasa Indonesia itu ada istilah harta karun. Ya, maksudnya adalah harta korun ini. Nah, ya, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang ke-82 di sini Allah Ta'ala berfirman, dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, ya benarlah Allah Ta'ala yang telah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya di atas kita, benar-benar Dia telah mendampingi kita semuanya. Aduhai, benarlah kita beruntung orang-orang yang aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Nah, jadi setelah tadi melihat apa yang dialami Fir'aun, mereka baru sadar, ya, bahwasanya atas perbuatan Qarun tersebut tidaklah akan dapat menyelamatkan dirinya dari azab Allah Ta'ala. Ya, karena dia tidak mau, Qarun ini tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah yang berikan kepada dia. Ya, sehingga dia dibenamkan di dalam bumi. Nah, barakallahu fikum. Ini dari kisah, ya, akhir, ya, dari kehidupan Qarun, ya, seorang yang kaya raya tetapi tidak mau beriman, tidak mau mensyukuri, ya, nikmat Allah Ta'ala, sehingga dia diazab oleh Allah ketika di dunia. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya nanti di akhirat juga akan mendapatkan azab yang pedih, ya, daripada azab di dunia. Nah, sekarang kita ke faedah dan kesimpulan bahwasanya keterkaitan dengan dunia merupakan sebab, ya, terfitnahnya hati dan tersesatnya dari kebenaran. Jadi, ya, akar dari segala permasalahan hidup itu sebenarnya adalah keterkaitan hati kepada selain Allah. Ya, kalau hati sudah terikat kepada selain Allah, nanti yang ada adalah kesedihan, gundah gulana, dan seterusnya. Ya, jadi, ya, sebisa mungkin kita, ya, kalau ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia adalah kita, ya, mengkaitkan hati itu hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian keutamaan tentang ilmu, ya, tentang ilmu Allah dan syariatnya, serta kedudukan orang yang berilmu. Tadi orang-orang yang berilmu tidak gampang terfitnah, ya, apa yang ada di sisi Qarun tadi. Nah, dan juga keutamaan ilmu, ya, dengan ilmu akan menyelamatkan seseorang dari azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian anugerah bagi Bani Israel akan kisah Qarun, ya. Jadi kisah Qarun ini disampaikan, ya, agar menjadi pelajaran bagi Bani Israel, ya, agar dia mau mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh Qarun. Kemudian rezeki adalah di tangan Allah Ta'ala. Rezeki adalah di tangan Allah Ta'ala. Kewajiban kita adalah hanya berusaha dan berdoa. Yang menentukan rezeki adalah Allah Ta'ala. Kemudian keberuntungan hanya dimiliki orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala saja. Ya, kalau kita ingin beruntung maka taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian perilaku keseharian untuk kita selalu bersungguh-sungguh, ya, dalam menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya, ya, yang sangat terang yang bisa menuntun kita di jalan yang benar, di jalan Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama ini. Nah, barakallahu fikum. Ini saja di pelajaran ke-12, ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari kisah Qarun ini. Nah, barakallahu fikum. Ini mungkin pertemuan yang terakhir di pelajaran tafsir di kelas 7 ini. Apa yang sudah kita pelajari dari pelajaran pertama di semester 2, nanti bisa kalian murojaah, ya. Kita sudah pelajari tentang dari pembahasan pertama itu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Kita dengan Ratu Bilqis, nah, dan juga dengan semut, ya. Nah,
dan seterusnya dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan juga tentang ayat-ayat kauniyah Allah Ta'ala di alam semesta ini, dan juga tentang pelajaran selanjutnya yaitu tentang mujizat Nabi Muhammad SAW, dan juga yang terakhir adalah tentang kisah Qarun ini. Nah, barakallahu fikum. Nanti mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pelajaran tafsir di kelas 7 ini bisa menjadi tambahan ilmu yang berguna bagi kita semuanya, dan apa-apa yang bisa bermanfaat untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.